Hai guys, selamat hari Minggu buat teman-teman yang sedang menyaksikan. Ya mungkin ada yang nontonnya pagi, ada yang menyaksikan, ada yang ibadahnya malam, ada yang ibadahnya sore. Tetap selamat hari Minggu, selamat beribadah. Hari ini kita nggak live, tapi kita tetap sama-sama beribadah sama-sama, oke? Gimana kabarnya teman-teman? Baik, luar biasa. Gimana kondisi hati masing-masing? Aman. Aman? Aman. Ada yang ketar-ketir dengan minggu ini punya berita-berita macam-macam? Aman. Luar biasa. Tapi kita percaya dalam segala sesuatu Tuhan tetap berdaulat, amin. Amin. Kita percaya bahwa dalam segala sesuatu, baik itu kondisi keluarga kita, kondisi negara kita, kondisi apapun yang terjadi di dunia ini, semua tunduk di dalam pemerintahan Tuhan, amin. Amin. Karena itu boleh gak hari ini gue mau ajak teman-teman untuk kita mau menyatukan hati kita mau menyatukan roh kita untuk kita sama-sama datang sama Tuhan. Karena kita adalah tubuh Kristus, amin. Amin. Dan hari ini kita mau nyatakan, kita mau deklarasikan bahwa Tuhan, kami gak mau hati kami dipengaruhi oleh apapun yang terjadi. Kami gak mau hati kami dipengaruhi oleh kondisi, tapi hati kami hanya diperintah oleh kebenaran yang dari Tuhan. Amin. Mari hari ini datang sama Tuhan, siapkan hatimu, siapkan rohmu, untuk kita mau connect sama Tuhan. Untuk kita sebagai tubuh Kristus, kita mau connect sama Tuhan. Kita mau connect sama Kepala. Biar hari ini kita tidak lagi takut, kita tidak lagi khawatir. Tapi mari hari ini kita sama-sama menyembah Tuhan, kita meninggikan Tuhan. Karena tidak ada satupun pemerintahan yang lain selain Kristus sendiri, selain kerajaan Allah sendiri. Yes, Tuhan. Jesus. We worship you. We worship you. Mari bawa dalam hatimu setiap permohonanmu, setiap deklarasimu, setiap doamu, setiap kekhawatiranmu, apapun itu permohonanmu datang sama Tuhan. Bawa di hadapan Tuhan hari ini. Jesus. Kami tinggikan Kau, Tuhan. Where would I run but to the throne of mercy? Where would I kneel but at His cross of grace? How great the love, how strong the hand that holds us. Beautiful, so beautiful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. There is a King who bore the scars of healing. There is a Son who came in grace and truth. How great the love that carries us to kindness. Wonderful, you're wonderful. So here we are. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all
nyatakan Engkau Tuhan. Yeah. Kami nyatakan Engkau. There's no one like you, Lord. There's no one like you. Kau adalah damai sejahtera. Kau adalah kesatuan. Yeah. Kau adalah Tuhan kami. Yes, Tuhan. So we worship you. We worship you. So we worship you. Lift your name high. Come on. So we worship you, Jesus. Yes, Lord. Oh. Yes, Tuhan. Kami menyerahkan semuanya kembali, Tuhan. Ya. Kami serahkan semuanya kembali ke dalam tangan-Mu. So we want to declare that everything is yours. So we want to declare that everything is yours. Ya. Kami nggak tahu apa-apa, Tuhan. Kami nggak tahu tentang masa depan, tapi kami tahu bahwa Engkau adalah pusat dari segala sesuatu. Dan apapun yang Kau rencanakan adalah baik. Amen. Yes, Tuhan. Jesus, Jesus. 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 From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the Center. It's all about you. Yes, it's all about. Come on, from my heart. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yeah, it's all about. Yes, Jesus. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all. Let's declare for our country. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. It's all about Yes, you. it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, Oh, you are our peace. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified and all in every place, for
buat kami Tuhan. Dan kami percaya hidup kami di dalam tangan-Mu. Semua yang percaya sama-sama katakan, amin. What's up Zil, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian sehat-sehat semua dan kalian tetap bisa merasakan kasih karunia Tuhan dan kalian tetap semangat buat menjalani hari-hari kalian. Dan gue mau himbau teman-teman semua untuk kalian tetap jaga jarak, cuci tangan, dan juga selalu pakai masker. Dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Dan ada satu hal penting lagi yang mau gue sampaikan ke kalian, yaitu untuk tetap kalian stay di dalam komunitas. Untuk apa? Untuk kita bisa tetap dikuatkan dan juga bertumbuh di dalam Tuhan secara bersama-sama. Nah, buat teman-teman yang belum ikut Komsel, gue mau ajak kalian semua untuk ikut Komsel yang selalu diadakan setiap minggunya di hari Rabu atau Kamis atau Jumat untuk kalangan pelajar, mahasiswa, sampai yang sudah bekerja. Nah, untuk Komsel ini diadakan di area yang berbeda-beda. Ada area Kelapa Gading, area JGC, dan juga area Harapan Indah. Untuk informasi lebih lanjut dan lebih lengkap mengenai Komsel, kalian boleh DM Instagram @zilrockon. Nah, sekian untuk pengumuman hari ini teman-teman. Happy Sunday and God bless. Yo, what's up Zil? Happy Sunday semuanya, teman-teman yang ada di rumah. Kita telah belajar banyak banget ya tentang persahabatan, komunitas, dan lain sebagainya. Nah, hari ini Kak Steffi tidak sendirian, kita masih lanjut tentang ngomongin tentang persahabatan, komunitas, dan komunitas yang benar. Jadi melanjutkan tentang apa yang Kak Berry sampaikan dan Kakak sampaikan 3 minggu berturut-turut dari 3 minggu lalu. Oke, nah sebelumnya Kakak membacakan satu ayat, Ibrani 3 ayat 12. Ayat 13. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Di ayat tersebut ada kata tiap hari, daily. Teman-teman, kalau kita membangun sebuah komunitas, bangun persahabatan, ada intensitas, ada keseringan gitu kan. Tanda saya dekat sama seorang adalah ya, karena saya sering berkomunikasi dan lain sebagainya. Nah, hari ini teman-teman, kita akan ngomongin tentang prakteknya. Jadi kakak nggak sendirian, kakak ditemenin oleh 4 orang ya, 4 orang. Ya kakak panggil Kak Jesse, Davin, Daniel, dan Diki. Silakan teman-teman. Yeay. Mari silakan. Kita harus jaga jarak ya. Ini nggak dapat kamera nggak apa-apa lah ya. Nanti zoom in zoom out aja. Jaga jarak teman-teman. Gimana, sehat semua kabarnya? Sehat. Yoi. Nah kemarin itu Kak Berry sempat ngomongin tentang ini teman-teman. Persahabatan. Ya kan? Nah gue dengar dari kalian bertiga ini ada yang sahabatan sejak lama. Siapa nih? Siapa Pin? Gua sama Davin. Dari kapan Nil? Dari kelas 3 SD kita. Dari kelas 3 SD? Iya. 17 tahun berarti. 17 tahun? 17 tahun ya? Wow, lama juga. Gak nyangka. Tapi Davin lebih dekat sama siapa? Lebih dekat sama Daniel apa dekat sama Diki? Dekat sama Daniel sih. Dekat sama Daniel. Kasihan Diki. Gue turun deh. Oke, nah apa sih tanda-tanda kedekatan kalian gitu kan selama kalian misalnya udah 17 tahun kan? Iya betul. 17 tahun. Nah, 17 tahun kira-kira Davin belajar apa dari Daniel? Belajar apa ya? Belajar apa ya? Entar dulu. Ya kan pasti belajar sesuatu banyak kan? Nah, kalau Daniel ya, Daniel dulu deh. Apa Daniel, nih? dari Davin. Aku belajar dari Davin. Iya, apa? Oke, jadi dulu itu Davin, sorry to say, dia orangnya pelit. Pelit banget, pelit. Sama dong. Iya sama. Jadi, Tapi gue gak separah dia pelitnya. Makanya temenan kan. Wah parah ini. Jadi pokoknya dia dulu pelitnya banyak. Ada pelit jawaban, sama pelit. Kalau dulu gue sering nyontek guys gitu. Terus sama pelit, kelihatannya di sekolah dari kelas 3 SD sampai lulus saya gak pernah lihat dia makan. Gitu. Oh ya? Makan sih tapi gak kelihatan paling. Nggak tahu juga gitu. Pokoknya nggak pernah lihat jajan ya, jarang banget. Oh wow, kenapa? Karena emang diet atau gimana? Biar kayak lebih cepat merit kali ya. Iya emang
Emang nggak pengen jajan aja. Nggak pernah jajan, karena saking hematnya gitu ya. Saking hematnya. Iya betul. Oh, Emang hemat aja. atau emang nggak ada, makanya ngumpet-ngumpet nggak mau bagi sama Daniel gitu? Enggak. Oke, kalau Diki, lu kenal Daniel sejak kapan? Kalau aku kenal Daniel dari mungkin satu SMA ya, Satu SMA. 3 SMP ke 1 SMA. Iya benar. Karena masuk Komsel langsung ketemunya Daniel. Oh, oke, Iya, gitu. iya. Belajar apa dari Daniel? Terus baru deket satu kampus. Begitu kuliah baru dekat. Deket, Baru iya. Satu sekolah SMA, Enggak, Enggak. SMA-nya enggak satu Oh. sekolah, tapi satu Komsel. satu komsel, satu Habis kuliah itu ya, satu kuliah. satu kuliah. Nah, di kuliah tuh deketnya sampai waktu itu dikatain homo kita berdua gitu. Karena Jelek amat sih. datang bareng-bareng, pulang bareng-bareng gitu. oke. Tapi belajar dari Daniel tuh tipenya ini, ngirit, bukan pelit, tapi ngirit. Oh, itu belajar dari Davin ya? Iya. Tolong bedain ya guys gitu. Tapi makin sini makin halus. Oh, Dia makin halus. Iya, dia Oke, irit. Lebih longgar sekarang. Kayak gitu, irit sampai bener-bener ya bisa nabung. Tapi iritnya tuh orang yang Daniel tuh udah mikirin segalanya gitu. Dia ngeluarin bener-bener kayak ya udah bener-bener dia ngeluarin yang hal-hal yang bagus gitu, bukan yang foya-foya kayak gitu. Baik. Kalau sama Davin? Kalau sama Davin sih apa? Kenal di Komsel, cuman ngelihat pertumbuhannya tuh dahsyat banget gitu. Ini sejak kenal Davin sejak kapan? Di Komsel, di rumahnya Davin, inget banget. Di rumahnya Daniel, inget Di rumah banget. Daniel, Iya. oke. Itu Lama banget ya. mungkin Kapan? SMA ya, kelas 2 ya? Iya kelas 2 SMA. Kelas 2 ya? Iya, ketemu. Inget banget di rumah Daniel, waktu itu ada Jawa Baru dan bisa dibilang non Kristen. Wah, kita satu Komsel kan shock. Wah, non Kristen bisa datang Komsel gitu, keren banget. Dan responnya bisa sampai sekarang, bisa Oke. merit sama salah satu leader di ZIL Wow. gitu. Wow. Keren banget. Diam-diam disalip si Daniel. Oke, jadi kalian emang udah deket lah ya, nggak temenan, mungkin Davin sama Daniel deketnya lah, temen lama gitu kan. Tapi kalian intinya deket gitu kan ya. Nah, Jazz, gue ke lu nih Jazz sekarang nih. Nah, kita kan lagi memulai suatu kebiasaan baru nih di ZIL kan. Nah, itu namanya doa bareng, bener kan ya? Nah, terus gue denger-denger lu udah ngajak mereka, udah jalan bareng sebulan kan, doa bareng ya, tiap hari, bener gak? Ya. Nah, jadi itu kata kunci teman-temannya tiap hari, intensitas ya. Nah, tapi sebelumnya lu udah pernah, lu ngalamin dulu kan? Betul. Oke, bisa diceritain nggak, Jas? Ya, awalnya gue menganggap satu kegiatan ini jadi disebutnya ya. Ya, gue melihat ini doa bareng ini ya nggak ada bedanya dengan program-program dari gereja kita yang udah berjalan selama ini. Ada komsel, ada doa sepakat di hari Selasa setiap bulan gitu. Jadi gue pikir ini apa sih? Cuman karena waktu itu dari pemurid gua Kak Budi bilang dia ngajakin gitu ya. Tapi cara ngajaknya kali ini tuh beda gitu. Kayaknya dia ngajaknya penuh dengan antusias dan penuh dengan mengalami berkatnya di situ. Jadi membuat gue penasaran, kayaknya bolehlah dicoba. Lalu gue ikutlah. Ikutnya tuh bukan perkara mudah karena jam 6 pagi. Gue sebagai makhluk nokturnal ya, yang aktifnya di malam hari disuruh bangun pagi itu susah banget awalnya. Ya hasil waktu itu ikut selama 2 minggu. 2 minggu pertama gue dengan rebahan aja di ranjang gitu ya, dengan sikap rebahan gue mendengarkan, tapi bukan tidur, gue rebahan, gue mendengarkan orang-orang yang berdoa karena di dalam grup itu sekali ikut partisipannya ada 400, jadi mau doa juga bingung juga gitu kan. Ya hasil gue dengerin aja, walaupun gue hanya mendengarkan, gue mendapatkan berkat di situ, dapatkan spiritnya, semangatnya. Ternyata membangun roh itu tuh sederhana, ya nggak menuntut, tidak ada lain-lain lah. Tuhan pun juga tidak ada kayak kesannya kayak memaksa, cuman ada kayak dorongan dari diri sendiri gitu loh, Steph. Oke, baik. Jadi ketika lu mengalami sesuatu, ya kan, dan lu berinisiatif Yes. untuk ngajak kompak, ya kan? Nah, diajak Jesse ya? Iya. Oke, nah awalnya ketika diajak Kak Jesse, respon kalian gimana? Dengar, ayo guys doa tiap malam ya? Tiap malam. Iya, Ayo, tiap dari Davin, malam. gimana pertama kali dengar diajak Jesse? Respon lu gimana? Kalau pertama kali sih, pertama males sih. Pasti ada respon males lah. Terima karena kan kasih tiap hari- kejujurannya. Karena kan tiap hari. Ya. Tapi karena waktu itu di saat itu aku emang lagi butuh komunitas. Karena aku dari Bogor, Yes. baru balik ke Kelapa Gading. Terus kayak nggak ada siapa-siapa.
terus komsel juga lagi nggak ada waktu itu. Hmm. Terus diajak lah untuk doa ini bareng-bareng katanya sama teman-teman pemuritan awalnya. Oh, oke. Aku pikir, oh ya udahlah daripada aku nggak ada komunitas sama sekali, ya udah aku join aja. Oh, karena butuh komunitas ya, Ya, makanya betul. mau gitu kan. Ya betul. Kalau lu Neil? Kalau itu pertama diajakin sama Ko Jesse, terus kayak gue berpikirnya kayak pertama malas banget karena biasanya kan di gereja ini kan sering gitu ada acara-acara doa gitu kan. Jadi kayak kayak sama aja deh. Gue juga pasti kalau doa males gitu loh. Tapi karena gue anaknya baik, jadi gue nurut dulu awalnya. Tadinya mikir dari awal udah mikir kalau misalnya kalau iya dong. Jadi kalau misal udah kayak bosenin, aku nggak mau ikut lagi. Gitu. Oke. Udah kepikiran kok kayak gitu. Oke. Tenang aja, udah kepikiran. Itu respon awal lo ya? Respon awal, lo. Oke. kayak malas banget gitu loh. Udah gitu jam 10 malam biasa aku lagi main HP. Oke. Heeh. Kalau Diki, lu gimana? Awal-awal sempat bingung dan sempat paling ntar cuman bertahan berapa lama lah karena dari pribadi tuh kayak nggak betah yang namanya doa gitu. Tapi waktu itu memang lagi di momen kayak ngerasa lagi sulit lah dalam hal kerjaan semuanya pokoknya lagi kayak sesek lah Yes. dan lagi ngerasa kayaknya gue anak Tuhan nih jangan berdoa Yes. butuh berdoa dan pas banget Ko Jesse ajakin berdoa ya udah teman agak paling ntar bertahan cuma seminggu 2 minggu karena kayak mungkin bosen atau capek gitu ya kayak gitu. Oke. Nah, teman-teman kuncinya di sini gini. Karena kemarin minggu lalu KBRI sempat mention bahwa tentang terhubung dengan kepala ada tentang pertumbuhan teman-teman. Nah, apa yang mereka lakukan di sini bukan cuma sekedar apa yang Jesse ajak ke Diki, Davin, dan Daniel itu bukan cuma sekedar suatu event atau acara gitu, tapi ada tujuannya gitu kan. Nah, sekarang gue tanya, ya kan, Jesse, kenapa orang-orang ini? Kenapa nggak yang lain? Apa misalnya gini deh, pertanyaan gue ganti. Kalau misalnya ada yang nggak mau diajak. Ya. Jadi mereka-mereka ini yang gue perhatiin kan gue masih mengajak ke semua orang. Yes. Dan paling mudah untuk gue hubungi adalah ya grup di dalam pemuritan. Jadi pertama kali gue sounding di dalam grup pemuritan tuh kalau kita komitmen yuk kita berdoa sepakat setiap malam langsung disepakatin mau jam berapa. Udah jam 10 aja deh biar kita semua pada bisa gitu. Ya udah pas gua ikutan pas kita ngejalanin berdoa itu dan ya mereka ini yang paling responsif gitu dan gue lihat mereka dan gue maksudnya pada saat gue mengajak ke semuanya tanpa kayak memaksa lo ikut ya. Oh, berarti lo nggak ada ikut paksaan ya, nggak ada paksaan. Sama sekali gue nggak Okay. maksa mereka. Yes. Dan mereka ternyata seringkali gitu ya pada saat gue belum mulai untuk start berdoa terus adalah salah satu dari mereka yuk kok doa. Nah jadi gue merasa kayak ternyata yang butuh effort lebihnya ternyata bukan gue doang, ternyata Tuhan membuat mereka bertumbuh juga. Oke. Ada kehausan dari mereka untuk mereka mau berdoa gitu. Dan ya sekali lagi gue tidak memaksa dan gue open ke semua orang untuk mau ikutan. Baik. Nah itu kan mulai ya, kan diajak kan Jesse kan terus mulainya kapan? Sekitar udah sebulan ya kok. Oke. Sebelum- Hari-hari pertama memulai. Oke, gimana Diki? Hari-hari pertama memulai, doa bareng, gimana perasaan lu? Gimana apa respon lu? Bingung apa yang mau didoain gitu kan. Bingung Kayak, apa yang iya. doain? Oke. Kayak berdoa apa ya? Cuman ya udah berdoa aja gitu. Berdoa bersyukur hari ini bisa kerja, bisa diberkati Tuhan kayak gitu. Hal-hal yang sepele. Jadi di awal kayak gitu aja. Oke, kalau Daniel? Sama bingung juga karena nggak ada instruksi kan doanya harus doain apa gitu kan. Tapi memang selalu kalau setiap mulai doa tuh Ko Jesse udah ngomong duluan gitu, doa duluan. Jadi ternyata doanya kayak gini. Doa daily life aja. Ya udah akhirnya Oke. awalnya males tapi ya karena masih awal-awal kayak ya udah doa deh gitu. Pencitraan dulu. Pencitraan dulu. Iya, kan gua begitu jadi orang Terima ya. kasih kejujurannya. Terima Vin, kasih. gimana Vin? Lu Vin? Kalau aku tipe yang pasif, jadi kalau pas awal-awal tuh aku lebih banyak diemnya. Jadi Oke. kayak berhari-hari tuh aku kadang nggak doa sama sekali. Oke. Jadi aku dengerin aja, aku tipe yang dengerin. Tapi emang di situ nggak dipaksa untuk berdoa Enggak, kan? enggak, Kalau enggak bisa mau dipaksa. diem aja nggak apa-apa toh. Betul. Yes, Kan yes. memang tergantung dapetin apa, emang lagi dapetin apa-apa aja waktu itu. Ya itu poin yang kedua teman-teman, intensional ya. Maksudnya keinginan kita gitu secara, jadi nggak dipaksa tadi Jesse bilang kan. Jesse pun kayak membuka untuk semuanya kan, udah nggak bertiga ini doang kan? Ya. Untuk mereka doa malam siapa aja Jess? Gue sampai ya sebenarnya nggak cuma di dalam grup lain di pemuritan aja, tetapi gue sempat juga open ke grup tim PKS yang ada gitu. Dan memang ada beberapa yang mereka curhat
dan mereka butuh waktu, akhirnya gue ajak mereka personal, ikutan yuk doa gitu. Nah dari situ tuh mereka kayak ngelihat sendiri ternyata kehidupan doa itu sesimpel ini, seenak ini gitu. Nggak terlalu ada kayak sesuatu hal yang dituntut gitu, kayak ya gue itu yang gue pengen ciptain. Doa itu adalah suatu gaya hidup, bukannya satu gaya hidup, bukannya suatu apa ya, kayak suatu paksaan dengan latar belakang lu pelayanan, lu pekerja, no bukan itu, tetapi gaya hidup setiap orang percaya. Oke, berarti nggak eksklusif dong, nggak bakal cuma berempat doang kan? Terbuka siapa aja mau join kan? Semuanya. Ya walaupun cuma datang diem gitu kan, nggak masalah. Bahkan ada juga kita lagi rintis ya, Dik ya, di JGC itu ada satu orang, dia apa ya, lagi kita layanin, terus gue tanya, kamu punya temen nggak yang mau diajak berdoa juga? Terus tiba-tiba, ada kak, ada, mau diajak, dan diajaklah ikut berdoa bersama kita setiap hari, 2 hari sekali untuk dengan mereka. Dan itu benar-benar di luar dari tim pelayanan kita. Dan ya nggak tahu juga dikenalin dari mana, tiba-tiba datang aja gitu. Ya berdoa deh sama-sama. Oke. Nah, kan mereka udah jalan kurang lebih sebulan lah ya. Terus Davin awal-awal masih diem-diem kan Vin ya. Nah sekarang lu ketika sebulan ini lu belajar sesuatu nggak dari teman-teman lu yang ketika doa bareng gitu kan, dari Daniel atau dari Diki gitu? Ada sih, ada belajar. Oke, coba ceritain Vin. Sebenarnya kelihatannya sepele, tapi menurut gue ini lumayan impactful lah di hidup gue. Jadi gue belajar dari Daniel, kayak dia tuh bisa belajar bersyukur sama hal kecil di hidup dia, kayak bangun pagi, bisa kerja, bisa makan, punya tempat tinggal. Maksudnya itu Bisa kan makan ya? Oke. hal-hal yang memang pasti dia punya gitu, tapi dia tetap syukur itu tiap hari. Dengan detail. Dengan detail, betul. Wow. Terus Oke. dari situ gue ngerasa kayak awalnya menurut gue itu biasa aja, maksudnya awalnya tuh gue nggak suka lah bersyukur-syukur sama hal yang kayak gitu, maksudnya karena itu kan sepele, kayak pastilah tiap hari gue dapetin itu, gue pikir gitu. Tapi karena Daniel, gue belajar kayak oh ya gue harus mensyukurin kalau Tuhan tuh masih baik sama gue sampai sekarang lewat hal-hal kecil kayak gitu, gitu sih. Amin, amin, amin. Diki, sebulan ini lu ngerasain pertumbuhan nggak? Ada perubahan nggak? Dari orang lain? Belajar dari orang lain atau dari diri lu sendiri? Belajar sih, maksudnya belajar ketika berdoa kan nggak cuma aku doang yang doa, tapi yang lain juga berdoa. Tapi bukan berdoa yang di sini yang bagus-bagusnya doang, tapi kayak Ko Jesse waktu itu inget banget doa kayak sorry hari ini ngajarin Jevons sampai bisa emosi, sampai kayak gitu loh, maksudnya kita jadi ada ngaku dosanya juga ya? Iya, jadi ada oke. ngaku dosa dan ngerasa oh nggak cuma aku doang nih yang maksudnya yang hari ini tuh mungkin lagi error gitu. Jadi aku ngerasa oh kita bareng-bareng nih, sama-sama lagi berdoa, sama-sama lagi struggle masalah masing-masing, tapi kita sama-sama confess bareng-bareng kalau percaya Tuhan kayak gitu. Oke. Jadi just ada ngaku dosanya juga, biasanya bukan doa doang ya? Biasa ngapain aja sih? Sebenarnya nggak ada polanya sih. Nggak ada polanya ya? Cuma Oke. Nge-flow aja udah. Oh karena nice. Tuhan mendorong kita, ya Oke. masing-masing akhirnya berdoa dan itu impactful, menular lah gitu ceritanya. Oke. Alright. Daniel? Kalau gue sih lebih seneng terberkati pada saat doa bareng gitu loh, karena kayak ngerasa lebih powerful aja gitu, lebih spiritnya lebih dapet gitu. Karena belakangan gue lagi susah berdoa gitu, berdoa pun kayak template, terus kayak kadang ngerasa tertuduh kok doanya sama terus gitu loh. Tapi dengan ada doa malam ini, gue ngerasa kebantu gitu. Terus juga lebih banyak doa-doa yang gue biasanya belum tahu, misal harus doain itu dengan doa bareng mereka tuh, oh ya ini gue keinget, oh ya doain ini gitu loh. Terus mulai berani gue juga mulai berani untuk berdoa bareng-bareng, doain jiwa gitu-gitu. Terus sama yang ngerasa lebih powerful aja sih kalau bareng-bareng gitu, lebih seneng gitu. Ya oke. Jadi Jas, kan Daniel mention bagus nih. Kan kita doa pasti bisa sendiri dong ya. Kenapa? Apa bedanya dengan kita doa bareng-bareng dengan komunitas kita? Nah pas kebetulan. Jadi kita nih sebagai manusia tuh pasti ada satu spirit butuh didengerin, butuh didukung ya. Memang sih sebenarnya dengan dia mengucapkan doa dia sebagai confession kepada Tuhan itu sebenarnya cukup. Tapi kadang-kadang kita sebagai manusia tuh berasakan kurang kalau misalnya hanya ngomong ke Tuhan doang. Dia butuh ada sesuatu yang nyata, yang benar-benar dia bisa dengar secara langsung, secara audible, yang dia bisa dengar di telinga dia untuk didengarkan secara langsung dan dia merasakan didukung di sana. Makanya gue mengencourage setiap kita orang percaya untuk praktekkan ini. Kenapa? Karena kamu tidak bisa hidup sendirian. Kamu butuh komunitas yang benar-benar komunitas yang sejati, komunitas yang benar, yang care sama hidup kamu.
Tuhan sudah benar-benar care, yes, itu absolutely tidak akan pernah berubah. Tetapi kita butuh komunitas di mana kita bisa saling belajar, kita bisa saling melayani, kita confess diri kita, open apa adanya di dalam komunitas itu. Tujuannya cuma satu, supaya kita bertumbuh. Itu doang kok. Oke, very nice, very nice. Oke, jadi itu loh bedanya ya, maksudnya ketika kita doa sendiri sama berdoa bareng itu bedanya gitu ya. Yes. Apa kalian confirm ada juga maksudnya ngasih beda gitu doa sendiri sama doa bareng? Beda. Kalau dari Ngerasa Riki? beda. Dari aku. Ya. Iya ngerasa kalau doa sendiri kan ya udah nggak ada yang nyautin gitu, nggak ada yang kayak abis itu ada yang nanya. Kalau biasa kita doa ada yang butuh didoain nggak gitu, ada yang lagi spesifik lagi butuh didoain nggak. Nah itu kita bisa lakuin itu, jadi ngerasa oh ternyata ada orang yang care nih, ada orang yang bener-bener langsung mau doain gitu. Kalau doa sendiri kan ya udah kayak bergumul sendiri, dengerin sama Tuhan, udah gitu doang, nggak ada sekeliling kita yang iya lu harusnya gini gitu. Neil? Ya sama, maksudnya ngerasain beda banget gitu, lebih ya itu spiritnya lebih dapat. Terus sama biasa habis doa tuh ada sharing gitu, jadi lebih aku tuh butuh didengerin gitu loh. Aku pengen banget didengerin guys gitu. Butuh didengerin ya? Aku butuh didengerin guys. Aku butuh gitu. Kenapa gue ya? Davin? Aku sendiri karena awalnya aku emang alasannya ikut ini karena butuh komunitas. Dengan kalau doa bareng-bareng aku ngerasa kalau ini tuh komunitas gitu. Ya. Aku ngerasa ada komunitasnya di sini. Apalagi kalau bisa doa terus ada yang bilang amin gitu kan. Iya, ada yang bilang reply gitu amin. kan, itu kayaknya menguatkan Lega. banget. Terus kayak saling cerita, sharing habis doa kayak kata Daniel, itu sih enak. Lu bayangin kalau bisa doa sendiri terus ada yang jawab amin gitu kan. Itu sih serem banget kayak. Gue selesai habis itu. Langsung melek gitu. Siapa tuh? Mungkin istri. Oh mungkin istri. Istri. Gue gak punya. Kan beda. Ya, Curang. mungkin apa. Gue juga sih Nil. Oh iya. Alright, nah teman-teman, gue bacain sebuah ayat, jadi poinnya adalah gini teman-teman, di Efesus 4, ayat 11, dia kan bahas tentang jawatan. Nah, di ayat 13-nya itu dia bilang gini kan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan yang penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kata kepenuhan Kristus ini teman-teman yang membedakan ketika kita membangun mesbah sendiri dan kita membangun mesbah dengan komunitas. Bukan berarti kita tidak berjumpa dengan Tuhan, tapi ketika kita bersama-sama dengan komunitas, kita merasakan kepenuhan Kristus. Karena apa? Karena ada porsi saling, ada support gitu kan. Jadi kita nggak merasa sendiri. Jadi misalnya jadi kan mereka ada mention tentang aku dosa. Jadi mereka merasa, oh ternyata Kak Jessie aja bisa salah gitu kan, kenapa gua mesti jaga image, ya kan? Kenapa gua doa yang bagus, gua akan jadi diri gua sendiri gitu lah. Nah ini fungsi kita teman-teman, kita bisa bertumbuh bareng-bareng, ada komunitas yang benar. Nah intensitas dan intensional, dua kata kunci ini teman-teman, adalah yang paling pentingnya, bukan cuma sekedar, harus doa bareng. Apalagi kalau misalnya, pernah ada yang bolong nggak? Pernah ada yang bolong nggak ikut gitu? Pernah. Nah kalian merasa bersalah nggak? Enggak kan? Nah teman-teman lagi yang pagi ya kan, kita sama tim leader kita pagi kan ya, kita tuh ini leader teman-teman ya, itu kita aja tuh banyak yang bolong, jadi tapi kita biasa aja, ya udahlah kita kan ada ya pasti kerjaan tugas lah, ngurusin inilah, ngurusin itu gitu kan, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman ketika kita berangkat dari suatu keterpaksaan tadi yang Jessie bilang, nggak dipaksa, tapi kalau kita berangkat dari keterpaksaan, kewajiban, kita akan merasa bersalah. Tapi kalau kita datang dengan intensional kita keinginan kita, motivasi dari diri kita sendiri, akan ada pertumbuhan yang kita rasakan. Gitu. Terima kasih teman-teman. Ada yang mau disampaikan? Tidak ada? Ada lagi? Nggak ada dari saya. Nggak ada. Oke, terima kasih Davin, Daniel, Diki. Thank Tuhan you. berkati, silakan. Terima kasih. Oke. Alright, Jess. Oke. Kita udah ngomongin banyak sama teman-teman kompak ya kan. Nah kira-kira kalau misal lu boleh ngomong ke teman-teman di Zil, bisa nggak lu motivasi mereka? Jadi bilang gimana enaknya? Kita kalau misalnya sebagai leader kan kalau ngomong sesuatu dikira nanti Iya. program gitu Iya, kan. iya. Kata Daniel tadi kan, aduh doa lagi gitu kan. Iya. Nah gimana silakan Jess. Oke. Ya kita semua di sini sama sekali kita tidak kayak memaksa. Ya kita ini maksudnya kita leaders ya. Saya pun juga tidak pernah memaksa siapapun untuk
berdoa, bahkan untuk melayani, saya tidak mau memaksa. Karena ketika saya sudah mulai memaksa, akhirnya ujung-ujungnya adalah penghakiman. Di dalam Tuhan tidak ada penghakiman. Di dalam Tuhan, Tuhan juga dia adalah Allah yang tidak pernah menuntut waktu kita. Dia adalah Allah yang mempraktekkan kasih, karena di dalam kasih itu tidak ada penuntutan. Kasih itu tidak ada namanya egois. Di dalam kasih itu dia hanya memberi. Ya udah, apa yang bisa saya berikan? Saya tidak mempedulikan kondisi, maksudnya bukannya tidak peduli dalam hal negatif ya, maksudnya saya tidak mau ambil pusing untuk anak-anak rohani saya yang mereka tidak hadir gitu. Saya tidak mau ambil pusing dan akhirnya malah menjadi pikiran-pikiran dosa di sana. Tapi saya cukup praktekkan aja, di mana saya praktekin namanya kasih, biar mereka juga bisa mereplikakan itu di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi supaya dari awalnya kita mau punya hati yang benar. Tidak ada yang namanya kita di dalam Tuhan tuh kayak banyak tuntutan gitu. Ya kita hidup ini udah banyak tuntutan kan? Masa di dalam Tuhan ada tuntutan? Makanya Tuhan aja juga dia tidak menuntut. Dan itu satu hal yang saya pelajarin dari kisah hidup Tuhan, yaitu tiba-tiba saya diingetin tentang kisah Lazarus. Tuhan datang ke rumah Lazarus untuk makan, bukan dengan dia mempertanyakan, Lazarus dosa apa aja yang kamu perbuat. Waktu Tuhan datang ke rumah Lazarus, dia hanya ingin makan, artinya dia pengen bergaul karib dengan Lazarus tanpa ada embel-embel penuntutan. Dan itu yang Tuhan ingetin ke gua, ya buat kita semua juga, ya di dalam Tuhan tidak ada penuntutan. Tuhan mau datang ke kehidupan kamu tanpa kamu pun juga. Jadi ingat yang setelahnya Lazarus kan dia kan tidak ada ditanya Tuhan, Lazarus kamu bertobat, dia nggak ditanya gitu. Tapi Lazarus tiba-tiba dia bilang, dia mau nyatakan hari ini dia mau kembalikan setiap uang-uang, setiap harta yang orang-orang yang pernah merasa dirugikan sama hidup dia. Lewat apa? Tuhan tidak menuntut, pertobatan datang dari dia sendiri. Ya sama dengan halnya gitu, buat apa saya capek-capek menuntut? Kalau saya punya motivasi untuk melihat orang-orang yang saya pimpin, yang saya muridkan untuk mereka bertumbuh, cukup praktekin aja apa yang Yesus praktekin. Replikasikan gaya hidupnya Tuhan, ya paling simpelnya adalah dengan kita berdoa. Dan lagi, ketika kita berdoa dengan orang-orang yang kita ajak gitu ya, roh kita akan semakin dekat dengan mereka. Mereka akan semakin peka untuk bisa saling merasakan kondisi pribadi masing-masing. Dan itulah yang bisa kita lakukan dengan cara praktek caringnya di situ. Itu sih. Jadi ketika Lazarus teman-teman, ketika Lazarus merasakan diampuni oleh Tuhan Yesus, Lazarus masih ada penerimaan, ada hubungan yang khusus dengan Tuhan Yesus. Nah hubungan ini teman-teman adalah fokusnya gitu kan. Ketika kita berkata ketika leader kita atau pemurid kita diajak doa gitu kan. Tapi Kak nggak bisa doa, nggak penting itunya teman-teman, bukan penting apa yang di dalamnya, bukan penting teknisnya. Ya nggak bisa berdoa nggak apa-apa, diam aja gitu kan. Kakak juga gitu kan, kadang kalau nggak berdoa ya diam aja denger gitu kan. Itu pun sudah terberkati, karena intinya adalah hubungan, membangun hubungan. Jadi kita datang di situ, kita ya Zoom call atau apa gitu kan, kita hadir, kita masuk, ya kita pasif pun nggak apa-apa, nggak masalah gitu kan. Karena apa? Semakin kita dekat dengan hubungannya, kita akan hidup dalam sebuah komunitas. Nah, ketika kita kita tinggal dalam komunitas, kita connect dengan kepala, kita tinggal dalam tubuh Kristus, akan ada pertumbuhan. Yes. Oke? Dan itu di dalam komunitas. Betul. Ya. Itu teman-teman. Jadi itu intinya ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah dengerin. Nah, sekarang Jess, silakan tutup dengan dalam doa. Oke, mari kita berdoa, bersatu dalam doa. Tuhan, setelah kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami rindu Tuhan memiliki satu komunitas yang benar, komunitas yang sejati, di mana kami Tuhan bisa menikmati segala pimpinan-Mu, segala pengajaran-Mu, segala berkat-berkat-Mu Tuhan yang Kau praktekkan di dalam hidup kami. Dan kami Tuhan tidak melakukan itu secara sendiri, tetapi kami mau Tuhan mengalami itu Tuhan secara bersepakat, yaitu di dalam komunitas. Ya Tuhan. Tuhan, jika Tuhan ada mungkin di antara kami Tuhan masih belum memiliki satu komunitas yang rasanya kayak struck di sana Tuhan. Tuhan hari ini Tuhan biar Tuhan kirimkan komunitas-komunitas Tuhan yang tepat, orang-orang yang tepat untuk mereka Tuhan bisa mengalami berkat-Mu. Amin. Dan aku berdoa sebelum kami Tuhan menerima komunitas itu,
benerin dulu hati kami Tuhan. Yes, Tuhan. Untuk kami Tuhan mau praktekin yang namanya kasih yang sempurna. Ya. Seperti Engkau praktekin kasih Tuhan kepada kami, di mana Engkau tetap mengasihi kami di saat kami Tuhan mungkin melupakan Engkau. Kami mau praktekin itu Tuhan, syarat utama dari kasih itu kepada sesama. Ya. Biar Tuhan melalui ketika kami sudah bertumbuh di dalam kasih, kami percaya Tuhan, kami di dalam komunitas, kami bisa bertumbuh bersama-sama. Yes. Kami berdoa Tuhan, kirimkan Tuhan, ciptakan komunitas-komunitas yang baru Tuhan, komunitas-komunitas sepakat, komunitas kecil Tuhan, di mana kami bisa bertumbuh di dalamnya. Amen. Mari jemaat Tuhan, kita mau terima berkat Allah dari Allah Bapa. Mari kita sama-sama angkat tangan kita. Tuhan, kami bersyukur, kami mau terima berkat dari Engkau Tuhan Yesus. Kami mau terima Tuhan berkat dari Allah Bapa. Kami mau terima cinta kasih dari Engkau Yesus Kristus setiap waktu dan penyertaan dari Roh Kudus yang terus Tuhan mengajar kami, mengingatkan kami ketika kami berbuat dosa, yang terus Tuhan menasehati kami sehingga kami Tuhan tetap bisa teguh di dalam iman kami. Dan kami berdoa Tuhan, biar apapun yang kami kerjakan Tuhan, kami terus Tuhan kami mau nyatakan bahwa pekerjaan-pekerjaan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Happy Sunday.